Oke, baik. Pada tutorial selanjutnya ini kita akan membuat identifikasi duplikasi pada setiap halaman kerja input. Misalnya kita lihat contohnya di admin. Nah, di sini di bagian tambah data, di sini nama admin, alamat, telepon, email bisa sama, tapi bagian username dan password tidak boleh sama, karena kalau sama saat login maka dia tidak akan jadi. Nah, untuk melakukan pengecekan itu, maka kita masukkan script di halaman kerjanya dulu. Kemudian kita pilih di update admin insert. Kita pilih di insert admin. Di bagian bawah ini kita letakkan script untuk melakukan pengecekan. Kita pakai script yang cek duplikasi data. Copy, lalu kita letakkan di bawah sini. Selanjutnya, untuk bagian menginput data dan mengalihkan halaman, kita letakkan di bagian atas. Ctrl X, kita letakkan di bagian echo. Kemudian untuk select from, nama tabel ini kita sesuaikan dengan yang di database, tbl underscore. Kemudian yang fieldnya di sini kita masukkan yang username. Untuk name field yang di sini juga sama. Ini username. Ya, baik, selanjutnya coba kita Ctrl S, lalu kita testing dulu. Nah, misalnya di sini di data admin tadi yang kita buat di bagian tambah data. Nah, di sini misalkan kita mau kasih nama Adrian Atambua, ya sudah. Misalnya untuk username kita kasih nama sama dengan yang telah ada. Di sini username, password. Saat kita simpan dia tidak akan jadi. Ya, karena data username sudah ada, silakan ulangi dengan memasukkan data yang lainnya. Karena sudah ada username yang telah kita buat atau telah kita login terlebih dahulu, maka dia tidak akan tersimpan. Selanjutnya di sini kita pakai cara yang pertama, maka cara yang kedua ini kita matikan dulu scriptnya. Caranya garing bintang, kemudian di bagian bawah juga sama, bintang garing garis miring. Oke, berikutnya kita masuk ke halaman index.php. Di bagian atas kita tambahkan pesan notifikasinya dulu. Admin, ya, belum login.
Kemudian di bagian belum loginnya ini kita ganti dengan duplikat. Untuk pesannya maaf, data tidak dapat disimpan karena terjadi duplikasi pada satu atribut. Maaf, data tidak dapat disimpan karena terjadi duplikasi pada satu atribut. Selanjutnya kita Ctrl S, lalu kita tes jalankan dulu di Shift R, kemudian di admin. Di sini kita tambah data dulu. Di sini misalkan ya kita kasih nama Andrea, data buah, telepon, email, username kita kasih yang sama untuk sebagai contoh supaya dia apakah datanya tersimpan atau tidak. Password, kemudian kita simpan, maka dia akan ada pesan maaf, data tidak dapat disimpan karena terjadi duplikasi pada satu atribut. Nah, coba kita lihat apakah data tersimpan atau tidak. Nah, di sini datanya tidak akan tersimpan. Sekarang kita tes masukkan data yang benar. Misalnya Andrea, telepon, email. Di sini kita kasih nama Adrian Lopez misalkan. Kemudian password kita simpan. Data baru telah disimpan karena tadi data yang kita isi bagian username-nya tidak sama dengan yang di atas, maka datanya telah disimpan. Oke, sekian untuk bagian duplikasi datanya telah selesai. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan fitur untuk unggah foto atau gambar di bagian objek wisata. Nah, di sini kita masuk ke halaman kerja kita untuk merubah skripnya. Bagian daftar objek wisata, kita tambahkan fitur untuk unggah. Di bawah status, kita ganti jadi gambar. Ini gambarnya sudah saya sediakan di filenya, di foldernya. Kemudian di bagian bawah kita ganti juga kita tambahkan satu kolom untuk di bagian bawah. Di sini kita kasih nama unggah. Lalu kita Ctrl S, kemudian kita jalankan dulu. Di bagian objek wisata, ya, jadi di sini sudah ada tombolnya gambar unggah. Ini kolom untuk unggahnya. Kemudian kita masukkan skripnya di bagian copy tambah modal, script untuk modal.
Kemudian di sini my modal unggah gambar. My modal di sini kita kasih nama UG. Ukurannya kita pakai SM. Kemudian di sini unggah. Kemudian di bagian gambarnya ini kita pakai unggahnya ini kita pakai link. Caranya kita ambil scriptnya dulu, ambil data toggle-nya, Ctrl C, lalu kita tambahkan res letakkan data toggle-nya di sini, Ctrl V, kemudian tutup. Di sini kita beri nama unggah. Kemudian kita ambil ID objek wisatanya dulu, Ctrl C, lalu kita letakkan di bagian my modal unggah. Sebelumnya kita beri nama ini UG dulu karena sesuai dengan yang didapat tadi, baru Ctrl V. Berikut untuk bagian bawah juga sama, kita Ctrl V, kita pakai ID objek wisata. Selanjutnya kita Ctrl S dulu, lalu kita tes run atau jalan di bagian objek wisata unggah, maka dia akan keluar seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat untuk modal bodinya ini dulu, kita kembali full kerjanya. Oke, di sini my modelnya ini kasih nama Anda akan mengunggah gambar di objek wisata. Kemudian kita ambil ini namanya di atas ini, lalu letakkan di bagian sini, Ctrl S, kemudian kita Ctrl S, lalu jalankan dulu objek wisata unggah. Anda akan mengunggah gambar di objek wisata. Oke, sudah jadi. Objek wisata air terjun Mahalek. Oke. Selanjutnya kita letakkan file atau script untuk mengunggah gambarnya, file aksinya. Kita ambil scriptnya, unggah. Kita scriptnya dulu di file aksi unggah berkas. Ya. Ctrl C, lalu kita letakkan di bagian sini. Ini kita hilangkan saja. Kemudian untuk PHP name field, nama ID-nya ini kita pakai ID objek wisata. Kita ada sini saja. Ctrl C. .
Ctrl V. Kemudian untuk tombol unggahnya kita letakkan di bagian bawah saja, di dekat bagian tombol tutup. Oke, kemudian kita Ctrl S, lalu kita tes jalankan dulu objek wisata, maka dia akan keluar seperti ini, unggahnya di bawah. Terus file, ya sudah jadi. Selanjutnya di sini kita akan buat file baru atau halaman kerja baru. Kita kasih namanya unggah. Ini kita Ctrl C ini dulu. Lalu di sini kita buat new file, new folder maksudnya. Kita kasih nama unggah aksi tadi. Kemudian kita buka file unggah aksinya. Oke, salah makanya buat file baru bukan folder. Dulu. New file maksudnya. Ctrl V, enter. Kemudian kita ambil scriptnya, unggah aksi, copy, letakkan di sini. Kemudian kita tambahkan satu folder baru di bagian super admin. Kita kasih nama berkas. Kemudian untuk size-nya ini kita ganti dulu dengan ukuran 10x40. 10x40 ya. Untuk name ini kita ganti di ID. Yang ini kita hapus. Selanjutnya untuk ini indeks sudah terkirim, indeks ini. Kita Ctrl S, lalu jalankan dulu. Objek wisata unggah. Kita tes unggah satu gambar. Air terjun. Unggah. Oke, jadi selanjutnya kita akan buat scriptnya. Akan buat script notifikasi login. Ini pesan di bagian indeks notifikasi. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk ini, Ctrl C, Ctrl C, letakkan lagi di bawah sini. Ya, error.
copy dulu untuk file terkirim pesannya ini, Ctrl C, letakkan taruhkan di bagian atas ini, kemudian ya, di bagian duplikasinya ini kita ganti dengan oke. Untuk notifikasi pesannya sudah saya buat. Kita Ctrl S, lalu kita tes jalankan dulu, refresh. Di sini kita tes unggah gambar di bagian objek wisata. Kita masukkan file gambarnya dulu, pilih salah satu, misalkan di sini air terjun Mangrove. Di sini dia punya notifikasi pesannya sudah jadi, file telah terkirim, berikut informasinya. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat display datanya dulu untuk display gambar. Maka kita masuk ke halaman kerja, lalu kita ambil script display gambar dulu. Display image ya. Kita copy, lalu kita letakkan di bagian di bawah publikasi. Kemudian di nama filenya ini kita gunakan ID objek wisata. Di bawah juga sama. Selanjutnya untuk berkas kosong ini kita ganti ini jadi PNG. Jadi saat dimasukkan gambar tidak tersedia maka dia akan kosong. Oke. Nah, ini kita sudah saya sediakan gambar kosongnya di halaman kerja, di file docs, berkas. Nah, ini sudah saya sediakan yang kosong itu di dalam bentuk PNG. Selanjutnya kita save. Kemudian kita tes jalankan. Di objek wisata. Wah, ini salah penyimpanan. Kesalahannya itu ada di kita salah penempatan TD-nya ini. Seharusnya dia di atas. Ctrl S. Lalu kita jalankan dulu. Kemudian kita masuk objek wisata. Enggak, ya sudah jadi, sudah diurutan. Selanjutnya kita akan tes mengunggah gambar. Yang pertama untuk air terjun wisata bahari.
kita masukkan foto air terjunnya. Unggah, kemudian kita lihat ya sudah jadi foto untuk air terjunnya. Selanjutnya untuk sei babi, unggah sei babi, ya ini sei babi, kemudian unggah. File telah berhasil dikit, ya sudah. Dan yang berikut untuk tingkat 1 bulan Vehan, kita unggah gambarnya lagi. Foto bulan Vehan. Ya, kita unggah objek wisata. Ya sudah jadi. Berikut kita akan buat. Selanjutnya di sini kita akan buat fungsi untuk download gambar. Di bagian sini kita tambahkan href dulu. Kemudian dalam href kita mengisikan berkas file. Kemudian filenya ini kita ganti dengan ID objek wisata. Di bagian file kemudian di belakang CPG tambahkan target. Selanjutnya kita Ctrl S, lalu jalankan dulu. Objek wisata bagian gambar. Ya, gambarnya sudah bisa di-download. Kembali. Coba untuk yang lain, jadi yang terakhir ya jadi semua. Ya, baik. Selanjutnya di sini saya akan melakukan fungsi inskripsi URL parameter. Di sini fungsi dari URL parameter itu untuk menyembunyikan file-file yang harusnya disembunyikan dan agar pengguna tidak mengetahui berasal file tersebut. Nah, di sini scriptnya di bagian ya di inskripsi variabel
Ini adalah script untuk membuat inskripsi URL parameter. Nah, di sini ini adalah contohnya inskripsi variabel. Kita lihat di objek wisata. Nah, di sini misalnya ada unggah file. Kemudian kita pilih choose, lalu kita masukkan salah satu gambar. Kita pilih gambar pantai. Kita lihat di bagian gambar. Kemudian ya, ini gambar pantai. Kita masukkan salah satu gambar. Ya, misalnya di sini saya tambahkan gambar yang ini. Open, lalu kita unggah. Coba kita lihat gambarnya apakah sudah tersimpan. Kita kontrol. Ya, di sini sudah informasinya itu file gagal. Nah, seandainya kita tidak menggunakan URL parameter, maka nama file terkirim di sini dia akan berisikan nama yang 10.jpg. Karena kita gunakan script URL parameter, maka di sini tidak ada nama file tersebut. Maka pengguna tidak akan mengetahui file tersebut. Oke, sekian untuk URL parameternya. Berikutnya di sini saya akan jelaskan tentang laporan menurut masing-masing ID. Di sini yang pertama laporan menurut admin, laporan seluruh admin. Nah, ini untuk script laporan untuk seluruh admin. Ini adalah scriptnya. Kemudian kita lihat laporan untuk seluruh admin. Laporannya di admin. Ya, kita lihat laporannya. Ini adalah laporan untuk seluruh admin. Yang berikut untuk script untuk laporan seluruh testimoni. Laporan seluruh testimoni. Kategori seluruh. Kita lihat untuk kategori seluruh. Kita lihat laporannya. Ya, sudah jadi. Yang berikut untuk laporan objek seluruh. Ini scriptnya. Kita lihat tampilannya. Laporan objek seluruh, lalu kita pilih di sini. Ini adalah laporan data objek wisata seluruh. Ya, sudah jadi. Yang berikut kita masuk pada laporan testimoni. Kita lihat laporan testimoni dan ini scriptnya. Nah, di dalam laporan testimoni ada laporan testimoni gabung, kemudian laporan testimoni objek, dan laporan testimoni periode. Di sini kita akan cek di bagian laporan testimoni.
Nah, di sini yang pertama laporan testimoni seluruh, kita lihat, maka dia akan mengisikan seluruh laporan yang ada di testimoni. Kemudian untuk laporan objek wisata, menurut objek wisata, misalnya di sini kita pilih salah satu CI Babi, maka filter dia akan keluar laporan testimoni menurut objek, maka di sini akan keluar objek wisata CI Babi. Selanjutnya di sini kita akan buat laporan menurut periode dari tanggal mulai sampai tanggal selesai. Di sini kita pilih di laporan testimoni seluruh. Kita Ctrl A, lalu copy scriptnya, kita letakkan di laporan testimoni periode. Paste. Kemudian kita akan ambil include-nya di testimoni objek. Lalu letakkan di testimoni menurut periode. Kemudian di sini kita ganti tanggal mulai, di sini tanggal mulai juga. Kemudian kita tambahkan satu lagi di bawah. Tanggal selesai. Tanggal selesai. Kemudian kita tambahkan TBL testimoni titik tanggal between variabel tanggal mulai and variabel tanggal selesai. Kemudian kita tambahkan keterangan. Copy, kita letakkan di bagian atas. Ctrl V. Selanjutnya kita Ctrl S, lalu kita jalankan dulu, Shift R, pilih di testimoni laporan menurut periode. Nah, di sini misalnya kita isi mulainya dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 15, filter.
maka di sini dia akan muncul tanggal 12 sampai dengan tanggal 15. Oke, untuk filter laporan menurut periodenya telah selesai. Sekian. Yang berikut laporan menurut periode. Nah, menurut periode ini di sini kita bisa pilih tanggal mulainya tanggal 26 sampai tanggal today, berarti hari ini. Ya, berarti sampai tanggal 27. Kita filter, maka dia akan, ya ini 26. Dan yang terakhir laporan untuk periode dan objek wisata. Nah, ini gabung. Jadi di sini misalnya kita pilih cai babi. Oh ya, kita pilih lain lagi, pilih air terjun Mahalik misalnya. Kemudian tanggal mulainya tanggal 26 sampai hari ini. Filter. Ya, maka dia akan pilih salah satu nama wisatawan yang memilih si babi tersebut. Objek wisata air terjun Mahalik tersebut. Oke, sekian untuk laporan. Nah, yang berikut untuk wisatawan. Kita lihat laporannya. Ya, ini adalah laporan seluruh wisatawan. Oke, sekian dan terima kasih untuk laporannya. Oke, lanjut. Berikut di sini ada tombol drop down. Drop downnya itu berada di tabel testimoni. Nah, di sini di bagian laporan ini ada drop down. Nah, di dalam drop down ini mengisikan laporan seluruh menurut objek, menurut periode dan objek wisata. Jadi ini yang dinamakan drop down. Kemudian kita lihat script untuk drop downnya. Di sini teman-teman bisa Ctrl F, lalu ketikkan drop down. Ini adalah kata kuncinya, karena saya sudah mengetikkan script tersebut. Ya, ini adalah script untuk drop down. Nah, tadi di dalam drop down itu mengisikan laporan seluruh menurut objek, menurut periode dan objek wisata. Lanjut, di sini yang berikut adalah validasi hapus data di tabel lain. Nah, di sini kita akan membuat validasinya jikalau data tersebut berada di tabel lain, maka dia tidak akan terhapus. Contohnya di sini misalkan di bagian objek wisata. Nah, di sini sudah ada nama air terjun Mahalik, maka di bagian kategori kita tidak akan bisa menghapusnya karena sedang digunakan di tabel lain. Contohnya wisata bahari, kita hapus, maka dia akan memberi informasi data yang Anda pilih tidak dapat dihapus karena sedang digunakan. Karena wisata bahari itu telah digunakan di tabel objek wisata. Ya, wisata bahari. Coba kita lihat yang lain. Misalnya wisata alam. Sama juga ini sedang digunakan. Kita lihat di kuliner Belu. Ini juga sedang digunakan. Coba kita lihat lagi di sini. Nah, ini karena tidak digunakan, maka dia bilang yakin ini menghapus data tersebut. Kita cancel. Oke, jadi untuk validasi hapus datanya seperti itu. Kemudian sama juga untuk wisatawan. Nah, wisatawan di sini misalnya Maya, kita hapus.
maka dia akan memberikan informasi bahwa data yang Anda pilih tidak dapat dihapus karena sedang digunakan. Nah, karena data Maya tersebut, nama Maya tersebut sedang digunakan di daftar testimoni. Oke, untuk validasi datanya sekian. Lanjut, di sini untuk icon. Nah, di sini ikonnya yang pertama ya kita gunakan di bagian di dekat kategori ini ada icon, ya ini ikonnya. Kemudian ikonnya itu yang lain kita lihat scriptnya, misalnya kita ketikkan kata kunci icon. Ya di sini ikonnya, terus di mana lagi? Ya ini icon di bagian carousel. Ya ini adalah ikonnya. Icon ini semua berisikan icon. Kemudian untuk header footer stylenya, dan juga di sini saya gunakan header footer stylenya di bagian, misalnya di navbar ini saya gunakan gambar. Ini adalah gambar yang saya edit sendiri. Nah, kemudian di mana lagi kita gunakan header footer stylenya? Di bagian seluruh tabel. Misalkan di sini ya, di bagian atas ini. Ini yang namanya header footer style. Kemudian di kategori juga ada, saya gunakan di atas dan juga di bawah. Objek wisata ada, kemudian wisatawan, testimoni, ya seperti itu. Oke, sekian. Selanjutnya di sini kita akan buat progress bar. Kita akan letakkan progress barnya di bagian bawah dari cari data, di bagian pencarian. Di sini kita akan script progress bar. Kemudian progress bar tutup. Nah, selanjutnya kita akan masukkan script progress bar. Di sini sudah saya sediakan. Kita copy, Ctrl C, lalu kita letakkan di dalam progress bar. Ctrl V, lalu Ctrl S. Kemudian di sini kita Ctrl S. Lalu kita akan refresh dulu, melihat hasilnya apakah sudah jadi. Di objek wisata, ya progress barnya sudah jadi. Di sini dia. Selanjutnya kita akan menambahkan script cari data di halaman lain. Kita ambil scriptnya di bagian
script 11, cari data di tabel lain. Kita copy scriptnya, lalu kita letakkan di bagian bawah dari progress bar. Lalu Ctrl V. Kemudian di sini kita tambahkan menghitung record objek wisata. Di sini kita tambahkan record objek wisata 1, misalkan row 1. Kita letakkan di semua bagian data. Di sini, dan di bawah sini. Di sini kita tambahkan select count kurung ID objek wisata tutup kurung as total from tbl objek wisata, where-nya kita hapus. Kemudian di sini kita tambahkan variabel total sama dengan nama filenya total. Kemudian data tidak ditemukan. Di sini kita pakai variabel total, data tidak ditemukan, maka dia akan kembali ke 0. Kemudian kita tambahkan lagi copy, letakkan lagi satu di bawah. Menghitung total objek record objek wisata menurut publish. Kemudian di sini kita pakai 2 totalnya ini kita pakai total publish, total P 2. Kemudian kita tambahkan where status sama dengan 1. Kemudian kita tambah lagi 1, Ctrl C, Ctrl V.
menurut publish, menurut tunda. Kemudian di sini kita pakai 3. Untuk totalnya kita pakai T. Status kita pakai 0. Kemudian di sini kita ganti dengan publish. Selanjutnya kita copy dari sini, Ctrl C, copy dari sini sampai di Ctrl C, lalu kita letakkan di bagian ya, Ctrl V. Di sini total T. Kemudian di bawah sini kita ganti dengan tunda. Ctrl S. Kemudian kita akan ambil script ini, lalu kita letakkan di bagian keterangan sini. Yang di bawah juga sama. Ctrl C, lalu kita Ctrl S. Lalu kita Ctrl S, kemudian kita refresh dan jalankan dulu. Di bagian objek wizard, kemudian kita refresh, Ctrl Shift R. Selanjutnya tadi kita buat di objek wisata. Ya, di sini publish 50%, 50%. Coba kita melakukan tambah data. Wisata bahari, wisata alam misalnya. Nama objek wisata. Pantai atau buku. Deskripsi, kita ambil deskripsinya dulu. Deskripsinya, kita buat status, misalnya kita buat tunda, kemudian simpan. Di objek wisata, ya tadi bagian tundanya sudah naik jadi 65%. Oke, sekian untuk progres barnya sudah selesai dan hitungan publish dan tundanya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan alert. Alertnya itu kita akan buat di bagian
selamat datang. Maka kita kembali ke script, kita tambahkan dulu script PHP-nya. Kita tambahkan BR, kemudian tutup script PHP-nya. Ya sudah, selanjutnya kita ambil script untuk alert. Kita ambil referensinya dari BTG School. Dan teman-teman cari yang alert. Alert. Di sini saya mau pakai yang warna biru misalkan. Kita ambil script warna biru ya, yang primary, Ctrl C, lalu kita letakkan di bagian Ctrl V. Lalu kita Ctrl S, kemudian kita akan jalankan Ctrl Shift R, maka dia akan tampil selamat datang, wisin mode, terus ada alertnya. Berikutnya di bagian selamat datang ini akan kita tambahkan icon. Caranya kita ambil scriptnya di BTG School, saya pakai smile ini. Kemudian mau pakai ya, kita copy scriptnya, misalnya saya pakai yang warna merah, Ctrl C, lalu kita letakkan di bagian depan dari ya di sini. Ctrl V, ukurannya kita akan buat 20, Ctrl S, lalu jalankan. Maka dia akan muncul selamat datang ya di sini.